Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam acara Zoom webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mendaftar dan hadir di acara Tax Conversation Series kali ini yang diadakan oleh Practice Group, Tax and Custom, Assegaf Hamzah and Partner. PG Tax and Custom Assegaf Hamzah and Partner setiap bulan secara rutin mengadakan Tax Conversation Series dengan tema atau topik yang menarik terkait dengan perpajakan, transfer pricing, atau customs. Topik kita hari ini adalah mengenai ketentuan terbaru mengenai pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK03/2022 yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 3 Februari 2023. PMK ini mengatur mengenai prosedur atau tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber Bapak Eko Arianto dan Bapak Giarso dari Direktorat P2 Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Selamat pagi dan selamat datang Pak Eko Arianto dan Bapak Giarso di Assegaf Hamzah and Partners. Selamat pagi Pak Budi dan teman-teman. Selamat pagi Pak Budi, Bu Nasli. Terima kasih. Sedikit background dari Pak Eko Arianto. Pak Eko Arianto adalah lulusan STAN tahun 96 dan Universitas Indonesia tahun 2026. Sebelum menjadi fungsional penyuluh di Direktorat P2 Humas, beliau pernah menjabat sebagai akun representatif, penelaah keberatan, kasih pengolahan data informasi, dan kasih evaluasi kinerja di Direktorat P2. Beliau juga aktif sebagai pengajar mata kuliah perpajakan di beberapa universitas dan pusdiklat, serta juga aktif sebagai penulis artikel perpajakan dan ilmiah lain. Terakhir, beliau aktif di dalam tim strategi komunikasi Forum Group Discussion RUU KUP untuk mendapatkan masukan dan penjelasan dari para ekonom, akademisi perpajakan, asosiasi, dan para ahli hukum. Kita juga akan nanti didampingi oleh Pak Giarso. Sedikit background, Pak Giarso adalah lulusan STAN 1997. Beliau juga lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2005. Sebelum menjabat sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda di Direktorat P2 Humas KPDJP, beliau pernah bekerja sebagai pelaksana dan akun representatif di beberapa KPP Pratama dan KPP Madya di Jakarta. Terakhir, beliau bertugas sebagai penelaah keberatan di Direktorat Keberatan dan Banding sebagai petugas sidang di Pengadilan Pajak antara kurun waktu 2015 sampai dengan 2021. Pagi ini juga telah hadir Ibu Nasli Parindungan Siregar, Head of PG Tax and Custom. Selamat pagi, Bu Nasli. Selamat pagi, Mas Budi. Beliau ini adalah yang memprakarsai kegiatan Tax Conversation series kita. Kemudian untuk ketertiban dan kelancaran acara webinar kita pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Untuk sesi pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan mengetik pada fitur Q&A dan ditujukan langsung kepada operator. Pertanyaan dapat disampaikan kapan saja, silakan Bapak Ibu apabila memiliki pertanyaan, silakan diketik pada fitur Q&A, operator kami akan mengumpulkan pertanyaan Bapak Ibu untuk kemudian ditanggapi pada sesi tanya-jawab. Pertanyaan yang belum terjawab pada sesi tanya-jawab akan kami usahakan untuk dijawab via email setelah acara ini selesai. Setelah acara ini selesai juga akan dibagikan link untuk feedback dan kuesioner. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan masukan dan tanggapan bagi perbaikan acara ini ke depan. Bapak Ibu juga dapat memberikan masukan mengenai topik-topik yang akan dibahas pada Tax Conversation Series berikutnya. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Anggaran selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Nasli Parindungan Siregar sebagai Head of Tax Custom. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Terima kasih, Mas Budi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat datang di acara kami,
Text Conversation Series dari Assegaf Hamzah and Partners. Yang belum kenal saya, nama saya Nazli Parlindungan Siregar, dan saya menjabat sebagai Head of PG Tax and Custom. Hari ini saya sangat gembira karena kami mendapat kehormatan, mendapat kedatangan dari Bapak-Bapak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Bapak Eko, selamat pagi Pak Eko, dan Bapak Giarso, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Dalam waktu yang singkat ini, kami akan mendengarkan pemaparan mengenai PMK 177 yang telah berlaku sejak 3 Februari tahun ini. Saya yakin pemaparan singkat ini akan berguna untuk teman-teman selaku wajib pajak dan juga selaku konsultan pajak. Kita semua berharap agar proses bukti permulaan akan berlangsung dengan aman, dengan nyaman, dengan singkat, dan efisien. Untuk itu, mari kita dengarkan pemaparan Bapak-Bapak dan mari kita belajar dari beliau-beliau bagaimana PMK 177 itu bisa menolong kita semua. Silakan. Terima kasih Bu Nasli atas sambutannya, sekaligus membuka acara Text Conversation Series kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Eko Arianto dan Bapak Giarso. Waktu dan tempat, Pak Eko Arianto dan Pak Giarso, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Izin suara saya jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Terima kasih Bu Nasli dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin perkenalkan diri, tadi sudah sampaikan Pak Budi, saya dan Pak Giarso dan tim penyuluh dari Direktorat Pedomas akan membawakan sesi edukasi pagi hari ini terkait dengan penegakan hukum tindak pidana bidang perpajakan. Seperti kita ketahui, dengan pemberlakuan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomiannya. Seperti kita ketahui, dengan efek pandemi sekitar 2-3 tahun ini, bagaimana setiap negara ingin lebih eksis dan bagaimana melewati pandemi ini tetap dalam konsistensi perekonomiannya. Nah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, kita mengenal sebagai Undang-Undang HPP, tentunya perlu dilakukan penyelarasan terhadap ketentuan di bidang perpajakan yang terdampak, Bapak Ibu. Baik pasal-pasal yang terdampak, ketentuan-ketentuan yang terdampak. Sebagaimana, nah Bapak Ibu lihat di bawahnya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, yaitu bahwa dalam penyelarasan ketentuan tadi, PP 74 Tahun 2011, tentang KUP atau Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, petunjuk pelaksanaannya atau juklaknya diberikan semacam updating. Nah, di dalam updating ini, Bapak Ibu, nanti kita di sesi edukasi hari ini, kita akan lebih fokus bagaimana peraturan terkait dengan tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, atau kita kenal dengan pemeriksaan BUPER. Nah, nanti kita belajar khusus di PMK 177 tahun 2022 ini. Izin, boleh lanjut? Nah, itu sebagai pengantar supaya tata urutan perundang-undangan sudah dipenuhi bagaimana hukum positif tadi, baik dari undang-undangnya, terkait dengan PP-nya, dan terkait dengan PMK-nya sebagai juknisnya. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam bagaimana sistematika peraturan pemerintah di KUP atau PP nomor 50 ini, Bapak Ibu lihat di layar, di situ ada 5 klaster atau pengaturan. Di mana di KUP ini ada ketentuan umum, klaster perpajakan utama. Jadi ini terkait dengan terminologi misalnya, apa itu pemeriksaan, apa itu wajib pajak, apa itu pemeriksaan BUPER, terminologi dan definisi-definisi. Klaster kedua adalah self-assessment. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang baru di sini, yaitu terkait dengan adanya dasar pengembalian, di mana imbalan bunga dan sebagainya ada pengaturan baru untuk lebih menjamin kepastian hukum. Juga di klaster ketiga, selanjutnya adalah data dan informasi. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu perhatikan bagaimana pemberlakuan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai NPWP dalam rangka integrasi basis data kependudukan dan data perpajakan dalam menuju satu data Indonesia. Nah, klaster keempat ini nanti yang menjadi topik kita, bagaimana pengawasan dan penegakan hukum. Di dalam foldernya ada sub-klaster, yaitu administrasi, ada upaya hukum, dan ada subnya pidana. Nah, kita nanti lebih fokus di topik pidananya, yaitu terkait pemeriksaan BUPER dan penyidikan.
Di dalamnya Bapak Ibu, di dalam upaya hukum ada hal yang baru yaitu prosedur persetujuan bersama atau MAP, Mutual Agreement Procedure, di mana dalam lintas batas pemajakan ada semacam tax dispute-nya, bagaimana dispute agreement tadi, settle dan sebagainya, ada pengaturan di MAP atau prosedur persetujuan bersama ini. Nanti kita bahas lebih lanjut apabila ada sesi diskusi. Dan selanjutnya adalah klaster terakhir yaitu supporting. Di dalam supporting ini Bapak Ibu bagaimana nanti pemberian imbalan bunga, bagaimana kuasa wajib pajak, bagaimana rahasia jabatan dan sebagainya terkait dengan pengaturan baru pajak karbon. Jadi terkait dengan pengendalian iklim dan efek negatifnya emisi karbon. Oke, lanjut. Itu tadi cara membaca sistematika. Nah, bagaimana dengan gambaran penegakan hukum pidana atau TPJAK, tindak pidana pajak di dalam pengaturan di Undang-Undang KUP atau Undang-Undang HPP ini. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan di sini, ada kata kuncinya bagaimana penegakan hukum perpajakan terhadap orang pribadi atau korporasi. Tadi kita melihat ada titik di mana sebelum tahap pidana ada namanya administrasi. Dan selanjutnya ada upaya hukum. Nah, sebenarnya titik taut administrasi ke pidana di mananya? Nah, ternyata di dalam slide ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana ditemukannya indikasi TPJAK. Makanya kenapa ada istilah dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, di dalam indikasi TPJAK ini, tahapan penegakan hukum administrasi, di mana kita sering mendapatkan ataupun merespon bagaimana surat terkait SPDK, jadi SP2DK, di dalam permintaan penjelasan data atau keterangan, apabila tahap berikutnya responnya tidak sesuai dengan kelengkapan dokumen, itu ada pemeriksaan. Pemeriksaan ini sebenarnya dalam tahap pengujian pemenuhan dari kewajiban perpajakan, atau makanya di dalam SP2 seringkali disebut pengujian kepatuhan. Di dalam produk hukumnya sebagai ketetapan, kita melihat bahwa ada upaya hukum yang diberikan ruang di dalam adanya dispute atau sengketa, baik melalui keberatan, banding, bahkan sampai dengan posisi di dalam pengadilan pajak, dan bisa kita PK-kan juga. Nah, terkait itu Bapak Ibu, apabila ditemukan indikasi TPJAK, barulah di situ akan berpindah ke penegakan hukum pidana. Nah, di penegakan hukum pidana ini, Bapak Ibu, kita melihat ada alurnya, di mana diawali dari pemeriksaan bukti permulaan atau disetarakan dengan tahap penyelidikan. Nah, selanjutnya adalah penyidikan, penuntutan, sidang, dan sebagainya. Dilihat dari rangkaian itu. Nah, tetapi kata kuncinya adalah dari Undang-Undang HPP ini terkait dengan penegakan hukum pidana itu ada istilah ultimum remedium. Bagaimana penyelesaian diharapkan pada pengembalian dari kerugian pada pendapatan negara itu yang diutamakan. Jadi penyelesaian secara administratifnya, Bapak Ibu, ada mekanisme pada saat di pemeriksaan bukper, itu ada pasal 8 ayat 3. Nanti saya jelaskan bagaimana mekanisme pembetulan dan pengungkapan itu sebenarnya perbedaannya di mana. Nah, di penyidikan sampai bahkan sebelum vonis pidana, ada pasal 44B sebagai pengaturan dari ultimum remedium ini. Nah, di dalam pasal 8 ayat 3 dan pasal 44B inilah mekanisme bagaimana pengungkapan ketidakbenaran dalam artian tahap penegakan hukum pidana ini untuk menjadi pondasi dari ultimum remedium. Oke, lanjut. Nah, di dalam pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran, Bapak Ibu boleh cermati di PP 50 ada di pasal 5 sampai dengan 8. Di dalam mekanismenya berarti ada 4 tahap ya Bapak Ibu. Bagaimana ada tahap pembetulan SPT, ada pembetulan SPT akibat dari keputusan, ya keputusan ini bisa saja misalnya putusan dari pengadilan pajak, putusan dari banding, putusan PK, dalam melaksanakan putusan tersebut. Dan juga ada mekanisme pengungkapan ketidakbenaran. Nah, pengungkapan ketidakbenaran ini kalau melihat pasal 7 dan pasal 8, Bapak Ibu akan perhatikan ada 2 hal yang berbeda. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Tetapi ada tahap pada saat pembetulan SPT hanya dapat dilakukan atau diberikan ketentuan adalah sebelum pemeriksaan dan pemeriksaan bukper secara terbuka. Nah, mekanisme di pasal 5 dan bagaimana pembetulan karena keputusan itu dalam koridor pembetulan. Nah, di dalam pengungkapan ketidakbenaran itu mekanisme saat mekanisme penegakan hukum pidana dilakukan. Sehingga ketidakbenaran perbuatan dan ketidakbenaran pengisian SPT ini tadi sebagai lingkup dalam pengungkapan ketidakbenaran. Jadi ada lingkup pembetulan, ada lingkup pengungkapan ketidakbenaran. Nah, Bapak Ibu, mekanisme di dalam
pasal 38 atau memenuhi kriteria pasal 39 ayat 1, 39 ayat 3 dan sebagainya itu dalam ketidakbenaran perbuatan. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan sepanjang SPHP belum disampaikan, itu termasuk dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Nah, tentunya diberikan mekanisme atau tata caranya di pasal 8 ini. Nah, kita fokus bagaimana tata cara pemeriksaan bukti permulaan. Oke, lanjut. Nah, di dalam PMK 177 tahun 2002 ini lebih bagaimana mengatur teknisnya tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti akan kita diskusi lebih lanjut setelah pemaparan ini. Nah, waktu selanjutnya mungkin overview dan kerangkanya tadi Bapak Ibu bagaimana dari sejak Undang-Undang HPP, bagaimana di PP 50-nya sampai dengan kita belajar nanti di PMK 177-nya, Bapak Ibu sudah mendapat kerangka pemahamannya. Nah, kita lebih ke teknis dan tata caranya. Silakan Pak Giarso melanjutkan. Masih belum terdengar suara? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ahmad Fikri Asgaf, kemudian Pak Chandra Hamzah, Pak Bono Daru Aji, Bu Nasli Parlindungan Siregar, dan Pak Budi dan teman-teman semua dari Asgaf Hamzah and Partners. Bapak sekalian, senang sekali kami bisa duduk di sini bersama teman-teman di sini untuk kita beredukasi terkait PMK 177 tahun 2022 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Baik, untuk menyingkat waktu, next. Baik, Bapak sekalian, untuk latar belakang dan tujuan PMK 177 yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian yang kedua adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 43A ayat 4 Undang-Undang KUP. Ya, next. Bapak sekalian, gambaran umum PMK 177 tahun 2022, kita lihat dulu di Undang-Undang HPP-nya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di pasal 43A ayat 1, di sini ada penyesuaian bahwa IDLP di pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen dan atau kegiatan lain itu adalah sumber untuk bisa dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan di hukum acara pidana. Kemudian di pasal 43A ayat 1A, Bapak sekalian, pemeriksaan bukti permulaan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan DJP. Kemudian di pasal 43A ayat 2, penugasan unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan apabila tindak pidana perpajakan tersebut terkait dengan petugas atau pegawai dengan DJP, maka Menteri Keuangan berhak untuk menunjuk unit pemeriksa internal Kementerian Keuangan seperti itu. Kemudian ini adalah amanah di pasal 43A ayat 4 untuk melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan. Ya, next. Bapak sekalian, terkait gambaran umum PMK 177 tahun 2022 di pasal 59, pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh penyidik yang menerima SPP BP, Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kemudian pemeriksaan bukti permulaan ini memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan. Jadi kalau di Undang-Undang Perpajakan namanya pemeriksaan bukti permulaan, di hukum acara pidana itu namanya penyelidikan. Itu adalah setara, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pemeriksaan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Ya, dalam hal ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dan wajib pajak tidak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, diatur di pasal 8 ayat 3. Atau wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran pasal 8 ayat 3 tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka berdasarkan keadaan tersebut,
Pemeriksaan bukti permulaan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Kemudian pemeriksaan bukti permulaan akan ditindaklanjuti dengan penghentian, ya penghentian pemeriksaan bukti permulaan dalam hal wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran diatur di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KOP. Teman-teman semua nanti akan kami jelaskan lebih lanjut bahwa pengungkapan ini harus dilakukan sebelum dimulainya penyidikan, diberitahukan kepada penuntut umum melalui pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, dan tentu nanti ada persyaratannya, harus membayar sanksinya dan lain sebagainya. Kemudian bisa jadi pemeriksaan bukti permulaan tadi akan dihentikan karena WPOP yang dilakukan bukper tadi meninggal dunia akan dihentikan bukpernya, atau memang bukan merupakan tindak pidana perpajakan. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan diketahui ini bukan merupakan tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan bukper tersebut pun akan dihentikan. Atau mungkin secara jelas kelihatan merupakan tindak pidana perpajakan tetapi tidak ditemukan adanya bukti, maka dengan hal tersebut pun maka pemeriksaan bukper juga akan dihentikan. Atau yang terakhir adalah daluarsa. Kita ketahui di pasal 40 Undang-Undang KUP daluarsa penyidikan adalah 10 tahun. Ya Bapak sekalian, kalau lewat 10 tahun maka mau tidak mau pemeriksaan tersebut juga harus dihentikan seperti itu. Ya, berikutnya. Berikutnya teman-teman semua, ini di sebelah kiri PP 50 isinya sama yang tadi, kemudian kita bergerak ke yang sebelah kanan di layar. Apabila teman-teman semua ya ada WP-nya sedang dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dalam arti pemeriksaan yang biasa, ya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ataupun pemeriksaan untuk tujuan lain. Ini masih dalam lingkup administratif teman-teman semua, tapi kemudian ditemukan adanya dugaan tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan yang sedang dilakukan tersebut akan ditangguhkan terlebih dahulu. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian teman-teman semua, pemeriksaan yang sudah ditangguhkan tadi akan tetap dilanjutkan apabila pemeriksaan bukti permulaan tadi dihentikan karena tidak ditemukannya bukti, karena bukan tindak pidana perpajakan, atau mungkin WPOP-nya sudah meninggal dunia, maka pemeriksaan tadi setelah bukper tadi dihentikan akan dilanjutkan kembali. Atau sudah dilakukan tindakan penyidikan. Ya, bukper sudah naik ke penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan. Dihentikan karena apa? Karena tidak terdapat cukup bukti, karena bukan tindak pidana perpajakan, atau ne bis in idem, atau mungkin tersangka telah meninggal dunia, ataupun sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa si tersangka tadi bebas atau lepas, maka pemeriksaan pun akan tetap dilanjutkan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan akan dihentikan. Dihentikan apabila tadi bukper dihentikan karena WP mengungkapkan tidak benaran perbuatan. Jadi pada saat bukper, wajib pajak mengungkapkan pengungkapan tidak benaran perbuatan pasal 8 ayat 3 dan kemudian sudah sesuai dengan keadaannya sebenarnya, maka kalau terjadi hal tersebut, pemeriksaan akan dihentikan, tidak dilanjutkan kembali. Atau mungkin bukper tadi dihentikan karena sudah daluarsa, sudah melewati katakanlah 10 tahun. Maka mau tidak mau pemeriksaan juga harus dihentikan karena sudah tidak mungkin untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Atau tadi katakanlah bukper sudah ditingkatkan ke penyidikan, tetapi penyidikan tadi juga dihentikan karena WP mengungkapkan ketidakbenaran pasal 44A tadi pasal 8 ayat 3 ya terkaitnya, atau pelunasan pasal 44B, atau mungkin sudah daluarsa penuntutan, ataupun sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Maka pemeriksaan tadi dihentikan. Tetapi kalau terkait pemeriksaan pasal 17B, dalam hal ini terkait dengan permohonan restitusi, maka pemeriksaan akan tetap dilanjutkan karena ini terkait dengan haknya wajib pajak yang harus dikembalikan oleh negara kepada wajib pajak. Seperti itu. Ya, next. Berikutnya adalah penghentian penyidikan. Ya, penghentian penyidikan ini yang dimaksud adalah penghentian penyidikan dimaksud dalam pasal 44B. Ya, 44B. Ini adalah karena wajib pajak
melakukan permohonan penghentian penyidikan kepada Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan menyurati permohonan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung dan dia harus membalas atau menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan. Tetapi teman-teman semua persyaratannya, ya, persyaratan agar bisa dihentikan tadi harus melunasi kerugian pada pendapatan negara dulu dan sanksinya. Dan di sini sanksinya sudah ada bersab-sab, ya, berlevel-level, ada 1 kali, ada 3 kali, ada 4 kali. Ini sudah berbeda dengan ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dirubah di Undang-Undang HPP. Tetapi perlu kita perhatikan apabila sanksi tadi ada alternatif, maka akan diambil sanksi yang paling tinggi. Kalau sanksi tadi bersifat kumulatif, maka akan dihitung secara kumulatif seperti itu. Ya, berikutnya. Teman-teman semua, ini adalah pada saat sudah masuk ke persidangan. Ya, jadi sudah bukber, kemudian penyidikan dinyatakan lengkap, kemudian masuk ke pengadilan. Ya, pengadilan. Dalam tahap ini pun teman-teman semua, wajib pajak yang menjadi tersangka tadi itu masih bisa melakukan pelunasan. Ya, melakukan pelunasan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan akan menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. Kemudian yang sudah dibayar tadi akan diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pada pendapatan negara atau pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa. Cuman di sini ada tata caranya, harus minta esket ke DJP terkait sudah dibayarnya berapa, kemudian ditambah dengan pelunasannya, itu yang kemudian disampaikan kepada penuntut umum. Dan di sini dalam hal ini tetap harus melunasi kerugian pada pendapatan negara, ada 1 kali, 3 kali, atau 4 kali sesuai dengan kesalahan yang dilakukan seperti itu. Kalau katakanlah dalam persidangan ini belum lunas, teman-teman semua, jangan khawatir, yang sudah dibayar tersebut tidak hilang. Dalam arti masih bisa diperhitungkan semacam sebagai kredit pajak seperti itu. Ya, berikutnya. Kemudian di sini pokok perubahan PMK 17 tahun 2022 sebelumnya adalah PMK 239 Bapak-Ibu sekalian tahun 2014. Di sini kami bacakan ada unit pelaksana penegakan hukum yang sekarang sebelumnya unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian jangka waktu pemeriksaan bukper. Di sini ada perbedaan yang sebelumnya bisa diperpanjang 24 bulan, sekarang menjadi 12 bulan. Kemudian pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper itu yang sifatnya terbuka itu paling lambat disampaikan 1 bulan sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir, ya teman-teman semua. Kemudian pengaturan terkait pasal 18 ini dihapus di pasal PMK 18 tahun 2021 terkait pengaturan kembali tindak pidana. Ya mungkin next Mas. Baik, berikutnya terkait IDLP, teman-teman semua, selain kegiatan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen, ada juga kegiatan lain dari pengawasan, pemeriksaan, pengembangan, bukti dan pengembangan penyelidikan. Kalau kita baca di PMK 17-nya, kalau ada IDLP akan dilakukan pengembangan dan analisis, baik bisa melalui kegiatan intelijen juga teman-teman semua, dan ini akan bisa dilanjut dengan pemeriksaan, bisa dilanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan ataupun tidak ada istilahnya tindak lanjutnya seperti itu. Kemudian mengatur pemulihan kerugian pada pendapatan negara, ini pokok plus sanksinya. Ya, kalau sebelumnya tidak diatur, kemudian penambahan pengaturan terkait pemberitahuan teman-teman semua. Jadi semua akan diberitahukan kalau terjadi perubahan. Pemeriksa pun akan diberitahukan, kalau terjadi perubahan SPAP akan diberitahukan, dan seterusnya. Jadi semua langkah-langkahnya akan ada pemberitahuan kalau ada perubahan. Kalau sebelumnya, ya teman-teman semua, pemberitahuan hanya atas tidak dilakukan penyidikan karena pasal 8 ayat 3 ataupun penghentian bukber karena WP meninggal dunia. Seperti itu. Ya, next.
Kemudian jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai kerugian negara. Kalau sebelumnya adalah 2/5, sekarang adalah setengah dari total pembayaran. Nanti bisa dilihat di PMK 177-nya, di bagian lampiran ada contoh-contohnya, silakan dipahami teman-teman semua. Kemudian SPT yang disampaikan atau dibetulkan setelah surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan ini tidak dianggap tidak disampaikan. Kita ketahui ini ada di PP 50 teman-teman semua bahwa kalau sudah ada pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka ataupun sudah dilakukan pemeriksaan, maka kita tidak bisa melakukan pembetulan SPT kembali seperti itu. Kemudian pengembalian barang bukti, ya ini juga diatur teman-teman semua, dan terkait pelimpahan wewenang juga diatur dengan jelas. Ya, berikutnya. Ini kepastian bagi wajib pajak teman-teman semua terkait pengaturan PMK 177 ya tahun 2022, ada SPH PB, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Kalau di pemeriksaan SPHP ya ini tambah BP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan. Ya ini dengan SPHP tadi teman-teman ada lampirannya berapa kerugian negara yang harus dibayar, itu ada di PMK 177. Kan kalau melihat di lampiran itu sangat kelihatan jelas sekali. Terkait tadi jangka waktu 12 bulan juga sudah jelas. Kemudian pemberitahuan kepada wajib pajak ini setiap tahap juga ada pemberitahuannya terkait perusahaan bukper, kemudian bukper perubahan, perpanjangan waktu, SPHP, BP tadi, dan seterusnya, semuanya ada pemberitahuan seperti itu. Ya, berikutnya. Kemudian teman-teman semua, pemeriksaan bukper tadi ada dua jenis, ada terbuka, ada yang tertutup. Ya, kalau terbuka nanti ada surat perintahnya, yang tertutup juga ada surat perintahnya, tetapi yang terbuka ada surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan, yang tertutup tidak ada. Dan ini disampaikan langsung kepada orang pribadi atau keluarganya. Kalau terkait badan ada wakil atau pegawai dari badan tersebut, seperti itu. Ya, berikutnya. Kemudian jangka waktu tadi sudah kami jelaskan juga, jangka waktunya adalah 12 bulan, teman-teman semua. Kalau lewat 12 bulan harus ada permohonan perpanjangan. Ya. Perpanjangan ini untuk bukper yang tertutup maupun yang terbuka harus sama-sama ada permohonan perpanjangan. Tetapi untuk yang bukper secara terbuka, surat pemberitahuan perpanjangan tadi akan disampaikan kepada OP atau badan yang menjadi tersangka tadi seperti itu. Ya, berikutnya. Kemudian kewajiban pemeriksa bukti permulaan di sini banyak teman-teman semua di PMK 177 ini lebih ke teknis terkait yang pertama menyampaikan surat pemberitahuan yang banyak tadi ya terkait pemeriksaan bukti permulaan yang awal atau mungkin surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan seterusnya, itu semua harus disampaikan oleh pemeriksa tadi. Kemudian juga memperlihatkan kartu tanda pengenal, kemudian memperlihatkan surat perintah, mengembalikan bukti, dan juga merahasiakan. Ada kami dirahasiakan untuk memberitahukan kepada pihak lain dan juga mengamankan bahan bukti juga seperti itu. Ya, berikutnya. Kemudian pengungkapan tidak benaran, ini mungkin slide terakhir teman-teman semua di pasal 8 ayat 3. Tata caranya yaitu dengan kemauan sendiri, ya dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya seperti apa. Kemudian ini tapi terkait dengan pasal 38 atau pasal 39 huruf C dan D, yaitu terkait apa? Terkait kelalaian tidak menyampaikan SPT ataupun kesengajaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, bukan tindak pidana perpajakan yang lain seperti itu, tapi dengan syarat ya sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, dan persyaratannya harus ada pernyataan tertulisnya, kemudian melampirkan perhitungan kekurangan pembayaran harus dibayar sendiri, kemudian SSP-nya harus dibayar terkait pokok pajak tadi, dan juga sanksinya harus disampaikan. Dan ini bisa disampaikan secara elektronik
Bapak Ibu sekalian, dalam hal tidak bisa secara elektronik, maka bisa langsung ke KPP seperti itu. Baik, teman-teman semua, sepertinya slide-nya sudah habis. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Giarso, terima kasih Pak Eko atas pemaparan materinya, informasi yang sangat bermanfaat. Kami mencatat beberapa isu yang cukup menarik di dalam PMK 177, beberapa pembaruan yang menurut kami memang bisa memberikan kepastian hukum terhadap orang pribadi atau badan yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang masuk baik lewat email maupun fitur Q&A yang akan nanti ditanggapi oleh Pak Eko Arianto dan Pak Giarso. Sebelumnya kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam sesi tanya jawab kali ini kami tidak bisa menanggapi semua pertanyaan yang telah masuk karena keterbatasan waktu yang ada. Kami usahakan apabila kami tidak bisa menjawab pada kali ini untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu setelah acara ini selesai via email. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Hal-hal apa saja Pak Eko dan Pak Giarso yang bisa menyebabkan dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan? Silakan Pak Eko. Oke. Terima kasih Pak Budi atas pemateri yang sudah kami sampaikan. Pertanyaannya adalah hal apa saja yang bisa menjadi reason atau penyebab dilakukannya pemeriksaan buper. Seperti yang tercantum di PMK 177, pemeriksaan buper ini adalah terhadap orang pribadi atau badan yang diduga melakukan peristiwa pidana, tindak pidana bidang perpajakan. Tentunya ada di beberapa ketentuannya Bapak Budi, baik di Undang-Undang Meterai, di Undang-Undang KUP, di Undang-Undang Penagihan, di Undang-Undang PBB, tentunya pasal-pasal pidana di bidang perpajakan. Nah, kegiatannya itu dilakukan berdasarkan apa? Berdasarkan bangsis atau pengembangan dan analisis melalui dua kegiatan. Ada kegiatan intelijen dan kegiatan lain. Nah, kegiatan intelijen ini adalah IDLP tadi, Pak Budi. Jadi ada informasi, data, laporan, dan pengaduan atau IDLP. Informasi apa saja? Ya, informasi tadi keterangan yang disampaikan secara lisan atau tertulis, data adalah kumpulan dan sebagainya. Nah, terminologi tadi bisa dibaca di PMK 177 tersebut. Atas IDLP tersebut dilakukan semacam pengembangan dan analisis sehingga hasil laporannya berupa lembar informasi intelijen perpajakan. Nah, kegiatan di luar kegiatan intelijen sebagai dasar tadi atau penyebab adalah kegiatan lain yang dilakukan baik melalui kegiatan pengawasan, ini biasanya di teman-teman pengawasan atau AR, ada kegiatan pemeriksaan, jadi pada saat fungsional pemeriksaan melakukan pemeriksaan, juga terkait dengan pengembangan pemeriksaan buper maupun pengembangan penyidikan. Dengan hasil laporan tadi, dari dua kegiatan tadi, dilakukan semacam namanya penelaan. Penelaan tadi dilakukan dalam hal buper apabila terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Tidak dilakukan pemeriksaan buper dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan undangan apabila tidak terdapat dugaan. Jadi terdapat dugaan dilakukan buper, tidak terdapat dugaan tindak pidana bidang perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan buper. Atau langsung dilakukan penyidikan tanpa pemeriksaan bukti permulaan dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan tadi diketahui seketika. Dalam penelaan tersebut, Pak Budi dan teman-teman, akan dilakukan pengayaan data intelijen perpajakan dan dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli. Tadi sudah sampaikan Pak Giarso juga, pemeriksaan buper tadi bisa dilakukan secara terbuka ataupun tertutup. Begitu Pak Budi. Terima kasih. Mungkin Pak Giarso ada mungkin ingin ditambahkan. Cukup baik. Terima kasih Pak Eko dan Pak Giarso. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah bisa pemeriksaan bukti permulaan dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan biasa terlebih dahulu? Mungkin ada sebagian sudah dijelaskan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya, jadi mungkin singkatnya ya, mengambil premis dari situ bahwa bisakah maaf, boleh diulang Pak Budi? Bisakah pemeriksaan bukti permulaan dilakukan tanpa melalui proses pemeriksaan biasa yang terlebih dahulu? Oke, jadi ini bukan kegiatan yang sekuen, di mana kalau sudah dilakukan pemeriksaan, bisa dilakukan pemeriksaan buper. Bisa, tetapi tidak harus dilakukan pemeriksaan lebih dulu, baru bisa pemeriksaan buper. Kenapa? Karena pemeriksaan bukti permulaan ini kan dilakukan atas indikasi tindak pidana perpajakan. Jadi bisa saja tidak diawali oleh pemeriksaan apabila tadi kan ada dua sumber data ya, baik dari IDLP maupun dari kegiatan lain. Nah, kegiatan lain ini bisa dari pengawasan, bisa juga dari pengembangan buper,
tidak hanya dari pemeriksaan. Jadi tidak harus diawali oleh pemeriksaan. Begitu Pak Budi. Mungkin silakan Pak Gierso menambahkan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah bukber bisa dilakukan walaupun sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan gitu Pak Budi? Baik. Ya. Baik, kita ketahui teman-teman semua untuk pemeriksaan bukti permulaan, ya pemeriksaan biasa dalam lingkup administratif, kita ada pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan juga pemeriksaan untuk tujuan lain. Untuk menguji kepatuhan nanti akan terbit SKP, mungkin SKPKB, SKPKB, SKPN, SKPLB, dan seterusnya. Kemudian juga pemeriksaan tujuan lain terkait penghapusan WP, terkait merger, dan lain sebagainya. Tapi ini masih dalam lingkup administratif. Apabila dalam pemeriksaan tersebut, yang untuk tujuan lingkup administratif tadi ada indikasi tindak pidana perpajakan, maka tadi saya sampaikan pemeriksaan tadi ditangguhkan lebih dahulu, kemudian dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Itu yang sumber yang awalnya adalah pemeriksaan yang biasa. Tetapi teman-teman semua, sesuai ketentuan di undang-undang bahwa untuk melakukan pemeriksaan bukber tidak harus melalui pemeriksaan yang biasa terlebih dahulu. Ya, jadi misalnya sudah ada IDLP, ada informasi, ada data, ada laporan, ada pengaduan, kemudian dilakukan pengembangan maupun analisis dengan teknik-teknik tertentu atau kegiatan lain, maka itu pun bisa langsung dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Bahkan ya terkait dengan hal-hal tertentu yang seketika dan sekaligus bisa langsung dilakukan penyidikan seperti itu. Demikian Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Eko dan Pak Gierso. Mungkin satu yang menarik Pak, perhatian saya terkait dengan kegiatan pengembangan analisis, di mana salah satunya yang baru adalah dengan kegiatan lain dan dapat dilakukan pada saat pengawasan. Mungkin dalam hal ini dilakukan oleh akun representatif. Nah, apakah dengan demikian apabila pemeriksaan bukti permulaan itu bisa diusulkan, dikatakan bisa diusulkan oleh AR dari hasil pengawasan? Kira-kira apakah bisa dibilang seperti itu Pak? Dapat. Jadi dapat itu dalam pengertian pada saat kegiatan lain tadi berupa mekanisme pengawasan, itu sebenarnya tindakan penegakan hukum administratif ya, Pak Budi dan teman-teman. Jadi pada saat tindakan penegakan hukum administratif tadi bisa melalui baik SP2DK dan dalam rangka pengawasan, itu bisa menjadi dasar dari Banksis tadi untuk menjadi laporan di dalamnya untuk dibuat atau ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukber. Begitu Pak Budi? Baik. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin cukup jelas. Terkait kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah produk atau hasil dari pemeriksaan bukti permulaan ini? Silakan Pak Eko. Mungkin ini sebagian sudah dijawab dari presentasi Pak Eko dan Pak Gierso. Iya, sepertinya tadi ya, sudah ada ya di bahan slide tadi dipresentasikan di pasal 59 ya terkait PMK 177. Tadi Pak Gierso sudah. Nah, saya mungkin meresume sedikit bahwa produk pemeriksaan bukti permulaan itu bisa merupakan kegiatan bisa ditindaklanjuti ke penyidikan apabila terbukti adanya dugaan pidana tadi terbukti. Namun wajib pajak tidak menggunakan haknya di pasal 8 ayat 3 ataupun menggunakan pasal 8 ayat 3 dalam artian namun belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan ada mekanisme kedua, penghentian pemeriksaan bukti permulaan. Tadi ada beberapa pointers ya di dalamnya bagaimana penghentian pemeriksaan, tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, bukan peristiwa tindak pidana perpajakan atau meninggal, atau tadi pasal 40 di Undang-Undang KUP bagaimana daluarsa terkait dengan pidana perpajakannya dalam tindak lanjutnya. Begitu? Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sanksi apa yang akan diterima wajib pajak jika ditemukan indikasi adanya tindak pidana perpajakan? Ini juga mungkin sebagian sudah disampaikan Pak Eko dan Pak Gierso. Ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Pak? Boleh sedikit meng-highlight ya terkait dengan bagaimana sanksinya tadi. Sebenarnya teman-teman, tadi ada kata kunci bagaimana di awal pemaparan kami menyampaikan adanya ultimum remedium. Di mana di dalam ultimum remedium ini adalah pengedepanan bagaimana pengembalian kerugian pada pendapatan negara tadi sebenarnya diutamakan. Sehingga pada mekanisme dan tiap tahapannya pada saat pembetulan SPT tadi sudah tidak dapat disampaikan, pada saat sudah disampaikan pemeriksaan ataupun pemberitahuan pemeriksaan atau pemeriksaan bukber, sebenarnya di tahapan-tahapan dalam penegakan hukum pidana perpajakan tetap dibuka ruang tadi, Pak Budi dan teman-teman. Bagaimana ruang dari bagaimana tidak dikenakannya sanksi
baik pidana penjara maupun dalam artian pidana denda tadi, dikedepankan ultimum remedium tadi. Mungkin tadi Pak Yarso bisa mengelaborasi dari bahan slide-nya. Nah, terkait dengan itu Pak Budi, bagaimana sanksinya pun berbeda. Jadi denda pada saat sampai di penegakan hukum pidana dan denda pada saat sebelum tindakan pidana tadi. Nah, dari situ teman-teman sanksi yang akan dikenakan tentunya tetap dalam kerangka tindak pidana perpajakan. Tapi kalau dilihat dikenakan denda 100% itu pada saat menggunakan pasal 8 ayat 3. Tetapi pada saat menggunakan pasal 39 dan penegakan hukum pidana tadi dimulai dari buper dan selanjutnya, itu bisa sampai sebelum vonis dijatuhkan tetap ada waktu, ada kesempatan, tetapi dendanya jadi berubah, yaitu paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Atau kalau kita head to head komparasi adalah denda 100%, 8 ayat 3, atau dengan mekanisme 400%. Begitu. Silakan Pak Gierso. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin menambahkan, jadi teman-teman semua terkait ultimum remedium ini, sebenarnya ada 3 tahap menurut saya. Pertama, pada tahap pemeriksaan bukti permulaan, kemudian pada tahap penyidikan, dan pada tahap persidangan. Pada tahap pemeriksaan bukti permulaan kepada wajib pajak, tadi walaupun sudah menerima SPHP B tadi ya, masih ada kesempatan ya untuk mengungkapkan tidak benaran perbuatan di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Ya, jadi sepanjang mulainya penyidikan belum disampaikan kepada penuntut umum, dan tadi sanksi sampai Pak Eko adalah 100% dan kemudian bayar pokok kerugiannya berapa. Dan untuk pokok kerugian ini perlu kita ketahui, sebelum SPHP B keluar tadi ada klarifikasi dulu teman-teman semua. Ada klarifikasi dari penyidik kepada si tersangka tadi, kerugian Anda itu sekian, seperti itu. Jadi akan jadi dasar bagi wajib pajak yang jadikan tersangka tadi untuk mengungkapkan tidak benaran perbuatan. Kalau istilahnya pengungkapan tadi sudah sesuai dalam arti nilai kerugiannya yang didakwakan itu sudah terbayarkan, sudah sesuai, maka buper tadi bisa dihentikan. Jadi tidak dilanjutkan ke penyidikan, teman-teman semua. Tetapi bisa jadi walaupun wajib pajak sudah melakukan pasal 8 ayat 3, nanti masih ditindaklanjuti ke penyidikan. Di penyidikan ini, teman-teman semua, ya nanti akan dicek kembali. Kadang dicek kembali apakah pasal 8 ayat 3 tadi sudah sesuai. Kalau sudah sesuai pun nanti pada saat bukber tadi, pada saat penyidikan tadi, istilahnya bisa dihentikan juga seperti itu. Kemudian tadi yang kedua, pada tahap penyidikan, dalam arti istilahnya pada tahap penyidikan pun pemeriksaan tadi penyidikan tadi bisa dihentikan. Ada beberapa sebab terkait tadi pasal 8 ayat 3, mungkin WP sudah mengungkapkan pasal 8 ayat 3 pada saat bukber, tapi masih ditingkatkan ke penyidikan. Pada saat penyidikan tadi dinyatakan, oh ini ternyata 8 ayat 3 sudah sesuai, maka penyidikan akan dihentikan. Atau mungkin juga terkait daluarsa dan lain sebagainya. Bukber pada tahap penyidikan ini, teman-teman semua, bisa dilakukan juga sesuai pasal 44B tadi. Jadi wajib pajak itu akan bisa menyurati kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan melakukan permohonan ke Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan. Tetapi wajib pajak tadi harus melunasi kerugian pada pendapatan negara dulu tadi, teman-teman semua. Tadi ada sanksi 1 kali, ada 3 kali, ada kemudian ada juga 4 kali. Ini harus dibayar terlebih dahulu, teman-teman semua. Kemudian Menteri baru minta permohonan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung harus menghentikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan. Atau masih dalam tahap persidangan, penyidikan sudah P21 katakanlah, kemudian masuk ke persidangan. Dalam tahap persidangan tadi masih ada kesempatan untuk melunasi kerugian pada pendapatan negara. Kemudian pelunasan tersebut akan jadi pertimbangan untuk tidak dituntut pidana penjara dan bisa sebagai pelunasan kerugian pada pendapatan negara. Jadi ada 3 tahap, ya, tahap bukber, tahap penyidikan, tahap di persidangan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Eko dan Pak Gierso. Memang semangatnya adalah ultimum remedium. Jadi memang pemidanaan terhadap orang pribadi atau badan yang melakukan diduga melakukan tindak pidana perpajakan itu merupakan upaya terakhir.
Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan pemeriksaan bukti permulaan terbaru, kalau terhadap wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, benarkah wajib pajak tidak bisa melakukan pembetulan SPT? Ini mungkin sudah dijelaskan tadi dengan Pak Eko atau Pak Giarso. Ya, mungkin ada sedikit yang bisa ditambahkan Pak Eko atau Pak Giarso. Boleh, ya. Pak Budi izin menambahkan terkait dengan apakah bila wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pembetulan, tapi pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka sudah disampaikan, SPT tadi yang dimaksud sebagai SPT pembetulan tadi dianggap tidak disampaikan. Itu ada pengaturannya di pasal 24 ayat 4. Tetapi apabila pemeriksaan tadi bupernya secara tertutup, atas pembetulan tadi dapat dipertimbangkan sehingga dapat dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan. Ini sebenarnya dalam mekanisme, teman-teman, bagaimana tadi tempat untuk pembetulan tadi, sebenarnya pintunya sudah tertutup pada saat sudah dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan buper. Tetapi pengungkapan ketidakbenarannya itu sampai dengan tadi sampai Pak Giarso ada 3 tahap, dari buper, dari penyidikan, yang kita ketahui buper itu penyetaraan dari kegiatan penyelidikan di KUHP kita, nah penyidikan sampai bahkan sebelum vonis. Itu lebih kenapa? Karena penegakan hukumnya sudah bergeser dari penegakan hukum secara administratif sudah bergeser ke pidana. Sehingga titik tautnya tadi, sehingga pembetulan tadi, SPT pembetulan tadi cukup berhenti saat sudah dilakukannya pemberitahuan pemeriksaan, baik pemeriksaan maupun pemeriksaan buper, Pak Budi dan teman-teman. Tetapi atas pembetulan dalam kerangka pengungkapan ketidakbenaran, itu tetap terbuka. Tadi ultimum remedium. Begitu, supaya dapat memberikan semacam pemahaman pembetulan tidak hanya dalam SPT-nya, tetapi pembetulan dalam pengungkapan ketidakbenaran juga dalam koridor tadi. Tapi atas formal SPT-nya berhenti atau tidak disampaikan, dianggap tidak disampaikan apabila sudah disampaikan pemberitahuan pemeriksaan, baik pemeriksaan SP2 maupun SP2 PHP tadi. Begitu Pak Budi. Sedikit Pak Budi. Silakan. Ya, mungkin terima kasih Pak. Sedikit mendapatkan, ini memang hal yang baru teman-teman semua ya. Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang APP-nya, di pasal 8 ayat 2 itu kan pembetulan bisa dilakukan sepanjang DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Ini di aturan yang PP sebelumnya ini tidak diatur. Tindakan pemeriksaan ini seperti apa? Kemudian di PP 50 lah baru diatur. Ternyata pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang biasa tadi. Yang kedua adalah pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Ini pemeriksaan secara terbuka tadi adalah termasuk hal yang baru yang diatur di PP 50. Pak Budi, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Eko dan Pak Giarso. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dapatkah wajib pajak melakukan keberatan atas besarnya penghitungan kerugian negara pada pendapatan negara di dalam SPHP BP? Silakan Pak. Mohon maaf Pak, masih mute Pak Eko. Oh iya, maaf. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Jadi terakhir adalah bagaimana sebenarnya mekanisme keberatan pada saat pemeriksaan buper. Jadi Bapak Ibu, titik taut pada saat penegakan hukum administratif menjadi penegakan hukum pidana perpajakan, tidak bisa kita simetriskan pada saat di pemeriksaan adanya tanggapan, sehingga adanya upaya hukum dan sebagainya. Tadi kalau di sistematika PP 50, tadi Pak Budi sudah saya sampaikan di slide saya, bagaimana mekanisme upaya hukum tadi untuk sampai tindak pidana administratif. Dalam artian sampai dengan pemeriksaan. Jadi ada keberatan, ada banding, ada istilahnya sampai PK. Tetapi untuk penegakan hukum dalam kerangka pidana perpajakan, itu mekanismenya buper adalah setara dengan penyelidikan, di mana dalam tahap penyampaian dari hasil pemeriksaan buper atau SPHP-PP tadi tidak dapat disampaikan keberatan. Jadi intinya adalah tanggapan. Tetapi kerugian pada pendapatan negara tadi boleh wajib pajak menanggapi perhitungannya. Tetapi mekanismenya tadi, apakah akan ditindaklanjuti dalam artian kepenyidikan, ataukah pemeriksaan buper tadi dihentikan dalam beberapa reason dan alasan pasal-pasal tadi. Nah, itu tadi mekanismenya Pak Budi. Tapi tidak ada mekanisme keberatan, karena keberatan tadi sebenarnya lebih pada saat hukum pidana, itu pada saat di pengadilan kan ada namanya pledoi ya Pak Budi ya. Nah, pledoi dan tahapannya seperti itu silahkan digunakan wajib pajak. Sehingga pada saat sebelum vonis tetap akan ada mekanisme pengungkapan ketidakbenaran tadi, ultimum remediumnya dikedepankan. Begitu Pak Budi? Oh, baik. Nah, ada Pak Giarso. Oke. Iya, baik teman-teman semua. Tadi saya sampaikan mekanismenya. Jadi sebelum
SPHPBP sebelum surat penuntutan hasil pemeriksaan bukti permulaan tadi disampaikan. Sebelumnya kan ada namanya klarifikasi dulu ya, klarifikasi kepada wajib pajak untuk memperhitungkan kesalahannya apa saja, kemudian berapa nilai kerugian pada pendapatan. Kemudian pada saat SPHPBP tadi nanti akan ada lampirannya, ya lampiran kerugian negaranya sekian, sekian, sekian. Kemudian setelahnya kan baru kan pemberitahuan tindak lanjutnya apakah dilanjutkan penyidikan, apakah dihentikan dan sebagainya, itu akan disampaikan kepada wajib pajak. Masih ada satu mekanisme lagi untuk keberatan. Jadi ini mungkin keberatan yang berbeda. Kalau keberatan itu kan keberatan SKP, SKPKB, SKPN gitu ya, kan namanya keberatan, ada upaya hukum itu. Cuman mungkin yang masih keberatan mungkin bukan keberatan itu kali ya, mungkin keberatan nilainya seperti itu. Ini masih akan bisa diuji lagi saat kapan? Saat persidangan. Jadi kan setelah kemudian penyidikan, persidangan. Saat persidangan tadi kepada wajib pajak tentu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan menurut pendapat dia seperti apa, ya hasilnya kerugian negaranya berapa. Mungkin dengan persidangan tadi ya belum tentu dia akan bersalah. Nanti kan bisa jadi kalau data dia benar, dia tidak melakukan tindak pidana, kan nanti bisa divonis bebas ataupun lepas. Tapi kalau memang salah, akan tolong ya, disampaikan di persidangan seperti itu. Argumennya seperti apa, nanti akan mempengaruhi istilahnya putusan vonis dari hakimnya seperti apa. Terima kasih Pak Eko dan Pak Gyarso. Sepertinya waktu kita sudah habis ini. Ini ada pertanyaan yang terakhir nih karena waktu kita terbatas. Kami menerima cukup banyak pertanyaan nih via fitur Q&A. Mohon maaf kepada Bapak Ibu karena kami tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu saat ini. Kami berjanji akan menjawabnya via email pada kesempatan lain lagi setelah acara ini selesai. Dengan berakhirnya tadi tanggapan sesi tanya jawab, berakhir pula acara webinar kita kali ini. Kami mewakili Assegaf Hamzah & Partner mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Eko Haryanto dan Pak Gyarso, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemaparan serta menjawab pertanyaan dari para peserta kali ini. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat berharap Bapak Ibu bersedia untuk memberikan feedback dan mengisi kuesioner melalui link yang disediakan untuk perbaikan acara text conversation series kami ke depan. Akhir kata, kami berharap semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Bu Nasli. Terima kasih banyak Pak Eko. Mohon maaf sambil menyesuaikan ini. Ya. Mohon maaf juga waktunya terbatas. Tapi diskusinya menarik karena pada saat tadi di keberatan dan sebagainya tadi itu sebuah diskusi yang sebenarnya dinamisasi ya Pak Budi ya. Sebenarnya dikasih kesempatan kok pada saat klarifikasi sepanjang kerugian pada pendapatan negara tadi disampaikan dan ditanggapi dengan bukti dan dokumen sepanjang ini dan sejauh selama ini, apabila ya kesesuaiannya masih dapat, itu sebenarnya enggak itu sebagai respon keberatan tadi Pak Budi. Betul. Jadi memang udah final yang SPHPB jumlah penghitungan sekian lagi itu sebenarnya udah jumlah yang final akhirnya ya Pak. Betul. Tetapi mekanisme keberatan atas angka atau keberatan karena finansial tadi berbeda lagi nanti bergesernya. Ada satu yang menarik ketika Pak Gyarso bilang walaupun WP misalnya sudah melakukan pembetulan setelah bukper dimulai lalu kemudian menyadari kesalahannya dan melakukan pembetulan ya. Bahwa tetap tidak berakhir ya, masih ada pengujian tadi Pak Gyarso. Jadi bukpernya itu masih belum selesai walaupun WP sudah bersedia melakukan pembetulan di SPT. Karena harus rekalkulasi ulang ya Bu ya, karena penghitungannya apakah sesuai atau tidak. Begitu. Misalnya sebelum jadi begini Pak, ini bukper sudah dimulai dan kemudian pemeriksa sudah bilang ini kesalahan kalian ini ya, dan WP sudah bersedia menerima kesalahan itu.
dan mau melakukan pembetulan di SPT sesuai dengan yang pemeriksa menyatakan. Yeah. Maksud saya adalah kalau misalnya kami sudah bersedia, ya WP sudah bersedia untuk melakukan pembetulan sesuai dengan angka yang diberikan oleh pemeriksa, apakah pemeriksaan itu akan selesai? Sebenarnya Pak Diaso menceritakan masih ada lagi, jadi saya ingin tahu nih Pak. Oke. Sebenarnya bukan masih ada lagi sih Bu, karena pintunya tadi untuk pembetulan via SPT memang selesai. Tetapi atas pengungkapan ketidakbenarannya kan bisa masuk 8 ayat 3 tadi Bu, dendanya 100%. Sepanjang itu sesuai dokumen dan data dan istilahnya pembuktiannya tadi, ya selesai Bu. Nah itulah sebagai salah satu pemeriksaan buper tadi tidak ditingkatkan ke penyidikan atau dianggap selesai. Karena ada pembayaran 8 ayat 3 tadi ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Tapi tidak dalam mekanisme SPT tapi. Ya, mengerti saya. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada beberapa peserta yang masih online. Kami ingatkan lagi untuk kesediaannya untuk mengisi link kuesioner dan feedback. Terima kasih. Kami akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu. Izin. Terima kasih. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur